Oh gitu. Oh, sudah selesai. Iya, ini teman-teman sudah menunggu dari tadi sebenarnya. Cuma ya biasa kan teman-teman, terutama Mas Mudhar ini kayaknya nggak terawih ya. Jadi ya nunggunya dari setelah maghrib. Oh, ini di mana ini? Di Malang atau di? Ya di Malang, tapi beda lokasi dengan Mas Mudhar. Karena Mas Mudhar itu sukanya dengan kucing. Oh gitu ya. Ya. Ya oke. Tadi ya diamanai sama Mas Mudhar. Kalau apa namanya moderator yang perempuan ternyata dipanggil suaminya, jadi ya terpaksalah kita yang laki-laki untuk menggantikan. Mungkin segera kita mulai saja ya, karena kita sudah menunggu ilmu-ilmu yang akan kita serap dari Mas Herli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman LSF Nahdien dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muid ya, teman sekaligus murid dari Mas Ririd dan juga Pak Herianto ini. Kebetulan kita sering ngopi-ngopi bareng ya, sehingga tidak asing satu sama lain. Untuk obrolan-obrolan yang semisal filsafat barangkali. Memang suaranya agak kecil, nggak terlalu terdengar, Ustadz Muin. Oh iya. Harus pakai biasa berarti ini Pak. Ya. Error berarti yang saya mikrofon saya. Oh siap. Oke, langsung saja pakai ini. Terima kasih Pak Herli karena sudah masuk ke ruangan Zoom meeting ini. Barangkali Pak Herli nanti akan membahas secara mendalam ya mengenai tema yang akan kita ketengahkan, yaitu mengenai triple O ya. Nah, ini istilah yang agak unik ya, karena yang kita tahu triple X ya di Smackdown itu triple O, realisme spekulatif tentang perang dan pandemi. Nah, untuk tidak berlama-lama karena Mas Herli akan segera memaparkan, saya kira langsung saja untuk Mas Herli untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Muid. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mungkin baru saja menyelenggarakan ibadah puasa. Bagi yang berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa. Nah, hari ini saya sangat senang bisa bergabung dengan teman-teman LSF Nahdien untuk berdiskusi satu topik filsafat. Walaupun sebetulnya saya belajar filsafat tidak melalui kuliah yang formal, belajar secara amatir lah kira-kira ya, hanya diskusi warung kopi sama Ustadz Muid, sama Mas Ririd dan teman-teman. Dan hari ini saya diminta untuk berbicara tentang topiknya sebetulnya pandemi dan perang. Lalu saya diminta untuk memilih sendiri apa yang bisa disampaikan berhubungan dengan itu. Lalu saya mengambil satu tema yang sebetulnya masih cukup baru kalau di dunia filsafat ya. Karena sebagaimana kita tahu biasanya filsafat ini ngomongin yang klasik-klasik, yang lama-lama kira-kira ya. Yunani, abad tengah, ya, 5 abad yang lalu kira-kira. Tapi ini cukup baru, kontemporer, beberapa bukunya bahkan di atas 2010 ya, 2011, 2017 ya, ada yang terbit 2018 bahkan. Nah, salah satu pemikir yang ingin saya bahas ini namanya Graham Harman. Harman ini disebut-sebut sebagai salah satu pemikir yang tokoh utama, yang menjadi tokoh utama di dalam kajian realisme spekulatif. Tapi ingin saya kasih pengantar begini mungkin ya. Jadi begitu hari ini ada banyak peristiwa perang, peristiwa pandemi, peristiwa hoax, peristiwa demo, atau mungkin ada peristiwa yang lagi diputus pacar ya, yang punya pacar.
peristiwa Jomblo dan seterusnya, itu satu peristiwa yang kita mau lihat sebagai satu yang apa ya? Kita mau sebut peristiwa ini sebagai apa? Kira-kira begitu. Satu peristiwa yang katakanlah pandemi misalnya, COVID-19, yang mau kita sebut COVID-19-nya itu yang mana kira-kira? Yang kita jadikan objek perbincangan, objek kajian, objek politik, objek ekonomi dan seterusnya, itu yang mana sebetulnya? Atau hoax misalnya, ya objek hoax itu sebetulnya yang mana? Itu pertanyaan yang ingin dijawab sebetulnya di dalam tradisi filsafat spekulatif ini ya, realisme spekulatif, terutama pemikirannya si siapa, Graham Harman. Sebelum itu izinkan saya dulu share screen ya Ustadz ya. Monggo Pak Herli. Mungkin Mas Ririn dibantu untuk jadikan host. Enggak, ini saya pakai sharein aja. Oh iya, siap. Apa sudah kelihatan ya? Iya, Kak. Oke, baik. Nah, jadi topik yang saya akan bicarakan hari ini adalah triple O, perang dan pandemi. Triple O ini sebetulnya singkatan dari Object Oriented Ontology, karena ada 3 O di situ ya, ada Object Oriented dan Ontology, maka disingkat menjadi triple O, perang dan pandemi. Foto ini sebetulnya foto Graham Harman, salah satu pendiri dari triple O yang ingin saya bicarakan pada malam hari ini. Nah, berikutnya begini. Jadi dalam aliran realisme filsafat itu ada banyak sekali kalau teman-teman buka aliran filsafat ya. Realisme filsafat itu ada misalnya realisme agensi, itu yang digagas oleh Karen Barat misalnya. Ada realisme baru, ada realisme internal, ada quasi realisme, banyak sekali realisme, jenis-jenis realisme itu yang mungkin nanti kita bicarakan di kesempatan lain mungkin ya bagian-bagian itu. Saya ingin lebih spesifik ke realisme spekulatif. Cuma kata kuncinya realisme itu adalah satu aliran yang percaya bahwa ada sesuatu, ada realitas, ada entitas di luar subjek. Jadi keberadaan realitas di luar subjek itu tidak bergantung kepada subjeknya. Jadi adanya kursi di sekitar kita misalnya tidak bergantung kepada kita. Kita mau melihat atau tidak, kira-kira kita mau persepsinya atau tidak, ya kursi itu ada sebagai kursi yang berada di luar subjek. Nah, pada intinya realisme itu seperti itu. Nah, lalu kemudian banyak embel-embelnya ya. Salah satunya adalah realisme spekulatif ini. Jadi realisme spekulatif ini saya ingin memberi pengertian sebagaimana yang ada di layar. Jadi realisme spekulatif ini salah satu aliran dalam realisme yang menolak korelasionisme. Jadi begini, korelasionisme itu adalah salah satu cara pandang yang berkembang juga di dalam dunia filsafat yang melihat bahwa adanya sesuatu itu bergantung kepada relasinya terhadap subjek. Jadi benda di sekitar kita itu dianggap ada karena kita bisa mempersepsinya. Kalau kita tidak mempersepsi, maka ya sesuatu itu dianggap tidak ada. Gambarnya mungkin begini, ada Gunung Merapi kira-kira, lalu tidak ada satu orang pun yang melihat atau mempersepsi Gunung Merapi itu. Maka otomatis Gunung Merapi itu disebut tidak ada, kira-kira begitu. Disebut tidak memiliki realitas. Jadi keberadaan Gunung Merapi itu berhubungan atau berkorelasi dengan orang yang mempersepsi. Nah, itu yang disebut sebagai korelasionisme. Nah, realisme spekulatif itu menolak aliran ini. Jadi tidak setuju kira-kira. Jadi adanya Gunung Merapi tidak bergantung kepada adanya subjek kira-kira ya. Manusia ada atau tidak, kira-kira ya bumi ini tetap ada.
Orang yang mempersepsi ada atau tidak Gunung Merapi itu tetap ada, kira-kira begitu. Itu realisme spekulatif secara spesifik. Nah, aliran ini sebetulnya mulai muncul kalau dilihat dari sejarahnya itu di sekitar tahun 2007-an. Cara pandang yang berbeda tentang realisme spekulatif itu sendiri. Nah, ini varian-variannya. Nah, si Grant itu disebut memiliki varian neovitalisme. Nah, neovitalisme ini punya asumsi begini, bahwa pengetahuan kita itu memiliki lapisan-lapisan, yang mana lapisan itu prior, lebih dulu ya daripada pengetahuan kita. Jadi sebelum kita punya pengetahuan itu kira-kira ada lapisan-lapisan yang menjadi penyumbang, menjadi infrastruktur bagi pengetahuan itu. Apa saja misalnya lapisan itu ya ada alam, ada indera kita kira-kira ya. Di lapisan penginderaan kita ini kan lengkap ya, ada saraf-sarafnya dan seterusnya. Itu lapisan-lapisan yang ada di dalam alat-alat pengetahuan kita. Dan itu ada lebih dulu sebelum kita punya pengetahuan. Nah, ketika lapisan-lapisan ini berbenturan dengan berbagai objek di luar si subjek itu, maka terjadilah pengetahuan. Nah, itu yang disebut neovitalisme. Lalu kemudian nihilisme, si alirannya Ray Brassier ini, melihat bahwa memang realitas itu independen dari subjek. Ya, jadi ada realitas yang tidak terpengaruh oleh subjek. Misalnya keberadaan dinosaurus di zaman dahulu, misalnya. Atau ya apapun lah ya di luar kita itu tidak terpengaruh kepada subjek. Nah, kalau kita radikal kira-kira hanya meyakini bahwa realitas yang ada di luar subjek itu yang real kira-kira, maka berarti kata Ray Brassier kita mengabaikan eksistensi subjek, yang mana celakanya di dalam eksistensi subjek itu sebagai sumber dari makna dan nilai. Jadi ada benda-benda di luar kita itu kira-kira yang independen itu sebetulnya bermakna kepada kita karena ada sumber yang memberi makna di dalam diri kita. Sayangnya realisme ini kata si Ray Brassier menolak subjek ini. Berarti menolak subjek, menolak makna, menolak sumber makna. Artinya tidak ada sesuatu pun yang bermakna pada diri kita sebetulnya. Artinya ya hari ini kita mati karena nggak ada sesuatu pun yang bermakna kemudian. Nah, ini yang disebut nihilisme radikal, alirannya si Ray Brassier ini. Nah, berikutnya ada materialisme spekulatif. Ini yang dimotori oleh siapa sih, Quentin Miasu itu. Ini salah satu pemikir dari Prancis. Nah, Miasu ini yang menolak korelasionisme itu tadi ya. Jadi dia punya beberapa argumen, salah satunya yang disebut sebagai argumen ansentralitas. Jadi ada, kalau kita baca sejarah paleontologi, manusia ini kan muncul belakangan. Sebelum dunia ini ada ya. Bahkan di zaman dinosaurus itu kan belum ada manusia kira-kira ya. Manusia kan belakang, Homo sapiens ini kan belakangan kira-kira. Nah, argumen ansentralitas ini atau argumen kepurbaan ini menunjukkan bahwa benda-benda sebelum manusia itu ada terlebih dahulu yang tidak berpengaruh, yang tidak dipengaruhi oleh keberadaan manusia hari ini. Jadi kalau tadi ada yang bilang bahwa benda itu ada karena ada manusia yang persepsi, itu enggak masuk akal. Karena ada benda-benda yang purba yang mendahului manusia. Itu ada walaupun manusia yang mempersepsi tidak ada. Nah, itu yang disebut materialisme spekulatif nyebutnya. Lalu kemudian yang keempat, si ontologi berorientasi objek, object oriented ontology atau triple O, ini yang digagas oleh si Graham Harman. Nah, ini kira-kira. Aliran ini muncul sekitar tahun 1990-an. Pertama kali diseminarkan di Atlanta tahun 2010. Jadi sekitar berapa tahun kemudian, 20 tahunan kemudian.
Selain Graham Harman ada beberapa tokoh itu, ada Ian Bogost itu, Timothy Morton, Levi Bryan, dan Graham Harman sendiri. Pada dasarnya Triple O ini ingin memberi alternatif pada dua persoalan di dalam filsafat kontemporer. Jadi Triple O atau Graham Harman dalam hal ini melihat filsafat kontemporer itu memiliki dua persoalan. Persoalan itu yang disebut undermining dan overmining. Apa itu undermining dan overmining? Ini. Undermining itu suatu paham, jadi filsafat kontemporer itu mendefinisikan atau mereduksi objek pada bagian-bagiannya. Jadi objek itu disebut objek karena ada bagian-bagiannya. Dan itu bisa diakses secara langsung. Jadi ada, katakanlah ada rumah itu karena ada bagian-bagiannya di dalam rumah. Ada meja, ada pintu, ada kosennya, ada jendela, ada gedung, ada lantai, dan seterusnya. Jadi objek itu ada karena ada bagian-bagian itu. Dan manusia di dalam sudut pandang undermining ini bisa mengakses secara langsung objek-objek itu. Nah, yang banyak menggunakan sudut pandang ini menurut Harman adalah sains, fisika, atau para pemikir atau mistik, sebagian mungkin prasokratik ya. Kalau kita lihat prasokratik itu kan kayak pemikir seperti Demokritos yang percaya ada atom-atom yang sangat kecil yang tidak bisa dibagi lagi yang menjadi penyusun dari bagian-bagian objek yang ada. Ada Empedokles misalnya yang melihat bahwa semesta ini tersusun dari 4 anasir, tanah, air, api, dan udara dan seterusnya. Itu prasokratik. Nah, sains modern juga demikian saya kira ya. Fisika, kimia itu kan melihat unsur-unsur yang menjadi penyusun. Artinya kalau kita coba lihat virus hari ini kira-kira, maka undermining akan melihat bentuk virusnya. Benda yang disebut virus itu yang mana? Bagian-bagiannya. Wujud yang mana? Nah, kalau kita melihat COVID-19 hanya pada bendanya itu, ya pada virusnya itu, maka itu sudut pandang yang undermining. Kira-kira. Nah, ada persoalan sebetulnya pada undermining. Apa persoalannya? Ialah bagian-bagian suatu objek itu bisa diganti tanpa mengubah objek tersebut. Misalnya begini, kita punya sepeda motor ini ya, 70-an itu ya. Itu kita sebut sebagai objek kira-kira begitu. Lalu bagian-bagian pada sepeda motor itu kita ganti bannya Grand misalnya ya. Kemudian mesinnya kita ganti mesinnya Supra. Selebornya kita ganti selebornya yang lain misalnya. Pertanyaannya, motor 70-an itu masih kita sebut motor 70-an atau sudah berganti? Nah, fakta di dalam keseharian kita itu masih disebut sebagai motor 70-an ya, masih disebut Minty. Walaupun mesinnya sudah ganti macam-macam itu. Berarti sebetulnya bagian-bagian pada sesuatu itu tidak menentukan keobjekan sesuatu. Kata Graham Harman. Itu satu persoalan. Kemudian persoalan yang kedua adalah persoalan overmining. Jadi selain fokus kepada bagian-bagian, ada persoalan yang kedua, yaitu fokus kepada dampak atau efek dari sesuatu. Jadi sesuatu disebut ada atau disebut sebagai objek sejauh sesuatu itu memberikan dampak pada kita, memiliki daya kausal. Misalnya pelangi. Pelangi itu disebut ada karena memang kita ketika melihat pelangi merasa senang, ada kebahagiaan di situ. Dampak, karena ada dampak ini maka berarti pelangi ini ada. Kemudian semua ya, kopi kita senang ada karena kopi memberi dampak pada kita ya, ada sesuatu yang kita rasakan, ada daya kausal. Atau mungkin lebih dalam lagi misalnya gaya gravitasi misalnya, kita nggak pernah melihat gaya gravitasi itu sebetulnya, tapi dampaknya kita tahu misalnya ketika ada benda jatuh ke bawah misalnya. Nah itu kan dampaknya, tapi kita dari dampak itu meyakini bahwa gravitasi itu ada. Tetapi ada persoalan kemudian yang muncul. Apa persoalannya? Bagaimana dengan sesuatu yang tak memiliki realitas? Hantu misalnya ya. Ada orang ketakutan sama hantu. Gimana tuh kita melihat realitas hantu ya? Kemudian malaikat mungkin lah ya. Nah ini ada persoalan sehingga overmining ini biasanya cenderung memilih kepada keyakinan untuk mengatasi persoalan itu. Nah ini persoalan kira-kira menurut Graham Harman. Nah undermining dan overmining ini dua persoalan disebut duomining.
Jadi dual mining ini sebutan bagi undermining dan overmining. Lalu berikutnya, bagaimana dengan tawaran objek bagi triple O? Lalu kalau begitu, objek itu apa bagi triple O? Nah, triple O ini menyebut objek nih Bang ya, bukan materi dia ya. Jadi dia memilih berbeda dengan kaum materialis mungkin ya. Kalau materialis itu menyebut yang ada itu sebagai materi. Kalau Harman ini, triple O ini menyebut yang ada itu adalah objek. Jadi perang itu sebagai objek, kira-kira COVID-19 itu sebagai objek. Nah, kalau tadi yang undermining melihat COVID dan perang itu pada bagian-bagiannya, kemudian yang overmining melihat sesuatu itu pada dampaknya, COVID-19 dilihat pada dampaknya orang jadi sakit, misalnya. Kemudian ekonomi jadi kocar-kacir, misalnya. Situasi politik jadi problematik, begitu juga dengan perang misalnya. Lalu kalau triple O tidak demikian. Bagi triple O itu apa? Dia bilang begini Harman ini. An object is anything that cannot be entirely reduced either to the components of which it mates or to the effect that it has on other thing. Jadi objek itu tidak bisa direduksi kepada bagian-bagiannya, juga tidak bisa direduksi kepada daya kausalnya. Tidak bisa direduksi kepada akibat-akibat yang dimunculkan. Jadi objek bisa bisa memiliki dua hal itu. Kemudian semua objek di dalam sudut pandang triple O ini posisinya setara ya, sama, diperlakukan secara sama, bukan setara, tapi diperlakukan secara sama, diperhatikan secara sama, baik itu objek manusia, objek hidup maupun objek tidak hidup. Bahkan objek-objek fiksional ya. Tadi kayak hantu dan macam-macam itu ya. Itu juga diperlakukan juga sebagai objek. Lalu objek tidak identik dengan kualitasnya. Jadi objek itu bukanlah kualitasnya. Begini misalnya. Kalau kita punya apel, lalu apel itu mengandung vitamin C. Ya, vitamin C itu kan kualitas dari apel. Nah, keapelan itu tidak ditentukan oleh vitamin C-nya itu. Karena vitamin C ini bisa ada pada buah-buah yang lain, bisa ada pada jeruk, bisa ada pada buah pir dan seterusnya. Sehingga kualitas itu tidak identik dengan objek itu sendiri. Kemudian objek itu hadir dengan dua jenis, yaitu objek real yang itu independen dan objek sensual. Nah, tadi kalau kita kembali kepada apel tadi itu keberadaan apel itu yang real, bahwa ada apel itu real. Kemudian kita punya pengetahuan tentang apel itu ada bentuknya misalnya ya kan, warnanya merah misalnya. Nah, itu namanya objek sensual yang bergantung pada kita. Jadi objek realnya itu sebetulnya tidak bergantung kepada kita, di luar diri kita, tetapi objek sensualnya, catatan kita, nah itu yang bergantung pada kita. Jadi bentuk apel kemudian warnanya dan macam-macam itu bergantung kepada si subjek. Berikutnya, real objek dicapai secara tidak langsung. Nah, keberadaan apel itu sebagai apel sebagai apel, ini bahasa filsafat sekali ya. Ada sebagai ada kayak gitu-gitu. Itu tidak bisa dicapai secara langsung. Ini persis sebagaimana teorinya Kant ya, kalau teman-teman pernah baca, yang disebut sebagai the thing in itself, sesuatu pada dirinya atau das Ding an sich. Ya. Jadi ketika kita melihat ada buku, ya, maka kita tidak akan pernah sampai kepada diri buku yang sesungguhnya. Yang kita lihat pastilah bentuk bukunya, tulisannya, kira-kira, kemudian warna bukunya. Tapi buku sebagai buku, kira-kira itu tidak pernah bisa kita capai. Itu yang disebut sebagai realitas pada dirinya. Nah, triple O meyakini itu ya. Jadi real objek itu tidak bisa dicapai. Kemudian kualitas objek juga hadir secara sensual. Nah, kualitas objek tadi itu yang vitamin C, apel memiliki vitamin C itu bisa hadir secara sensual. Sensualnya gimana? Bisa dicerap secara indera maksudnya. Ya tentu saja kalau kita makan apel, maka lidah kita bisa mencecap itu rasa kecut itu. Itu yang dimaksud hadir secara sensual. Nah, berikutnya triple O lebih
pada kecenderungan estetik dan sains. Ini nanti saya bahas. Kira-kira begini nih. Nah, ini objek menurut triple O. Jadi ada objek, kalau tadi saya contohkan apel itu ya, atau jeruk lah ya. Jadi ada objek real itu yang paling atas, kiri atas itu adalah keberadaan si apel atau keberadaan jeruk. Lalu kemudian samping kanannya real qualities, kualitas real itu ya vitamin C misalnya dikandung pada si apel itu, atau vitamin C yang dikandung oleh si jeruk. Kemudian sensual object ya bendanya yang kita lihat itu. Jeruk apa ya? Jeruknya atau apelnya yang kita lihat. Lalu kemudian sensual object itu apa? Abstraksi-abstraksi yang kita tangkap setelah melihat benda itu. Misalnya jeruk yang tampak pada kita itu agak warnanya kehijau-hijauan, modelnya lingkaran misalnya, atau berbintik-bintik, teksturnya agak kasar misalnya. Nah, itu sensual qualities. Jadi yang disebut objek kira-kira memiliki bagian-bagian seperti itu di dalam sudut pandang Graham Harman ini. Nah, berikutnya bagaimana kemudian Graham Harman ini atau triple O ini menjawab persoalan tadi, objek yang tidak bisa dicapai melalui pencerapan indera atau objek yang ada pada dirinya tadi, das Ding an sich itu. Kalau menurut Kant itu kan sudah pasti tidak bisa dicapai. Nggak mungkin kita sampai kepada realitas pada dirinya. Menurut Graham Harman berbeda. Menurutnya kita masih mungkin menjelaskan sampai kepada objek itu, objek pada dirinya, tetapi tidak secara langsung. Melalui proses yang tidak langsung. Sentuhan yang tidak menyentuh, kira-kira begitu ya. Jadi, nah, bagaimana caranya? Caranya kita menjelaskannya biasanya menggunakan metafora, kata Harman ini, menggunakan estetika. Ini kita fenomena sehari-hari seringkali ya. Misalnya kita mau menjelaskan Tuhan itu akan agak susah juga ya. Lalu kita menggunakan metafor-metafor biasanya di situ. Al-Quran pun juga banyak menggunakan metafor ya menjelaskan Tuhan. Tuhan sebagai raja, ya. Sebagai macam-macam ya. Sebagai pangeran misalnya. Apa ya lagi ya. Banyak sekali. Bahkan dalam keseharian kita mungkin yang berhubungan aktivitas sehari-hari kita sering menggunakan metafora ya, yang kita kesulitan menjelaskan apa yang ingin kita nyatakan. Misalnya begini, diskusi hari ini berjalan mengalir. Jadi mengalir itu sebetulnya kan bahasa metaforik sebetulnya. Diskusi kita kan bukan air, tapi disebut mengalir. Tapi artinya mengalir ini adalah metafora. Menjelaskan hakikat dari diskusi kita. Banyak sekali kalau kita lihat ya, apalagi puisi, sastra, wah itu saya kira banyak sekali metafora yang dipakai di dalam penjelasan itu. Nah, mengapa kemudian metafora? Ini kan persoalannya. Ternyata menurut Graham Harman ini, metafora ini yang memungkinkan kita punya pengetahuan dengan cara relasi yang tidak langsung, dengan sentuhan yang tidak langsung. Jadi ketika ada Tuhan yang tidak tersentuh, maka kita bisa jelaskan Tuhan itu dengan sesuatu yang tampak pada kita, dengan membandingkannya kepada sesuatu yang tampak pada kita. Jadi ketika Tuhan ini susah, maka lalu ada kata raja, seperti raja, ibarat raja. Jadi raja ini kan yang tampak pada kita, yang konkret pada kita. Lalu kemudian raja ini diacukan kepada Tuhan. Nah, ini yang disebut oleh Graham Harman sebagai itu vicarious causation, sebab keterwakilan. Jadi pengetahuan kita itu diwakilkan oleh benda lain. Pengetahuan kita tentang Tuhan itu diwakili oleh benda lain yang itu bukan Tuhan sebetulnya, kira-kira gitu. Mewakilkan. Nah, di dalam metafora ini kita tahu ada yang disebut sebagai source domain dan target domain. Ada yang digambarkan dan ada yang menggambarkan. Kalau contoh ini ada saya pakai ini hoax. Hoax itu bagaikan api bagi kerukunan sosial. Jadi hoax itu, hakikat hoax itu ingin ditangkap kira-kira dengan bahasa api. Api apa? Karakternya membakar. Maka sesuatu pada diri si hoax itu kira-kira dimetaforkan, dibandingkan dengan
api, sehingga kita bisa menangkap makna hakikat hoax pada dirinya, tetapi secara tidak langsung pada diri api. Jadi kira-kira begitu ya, kenapa metafora itu dipakai oleh Graham Harman. Nah, karena itu pemikiran Graham Harman ini cenderung kalau dalam tradisi filsafat analitik ketimbang kontinental ketimbang analitik. Analitik kontinental ini kan cenderung menggunakan bahasa yang agak sublim bahasanya, agak semu kayak gitu-gitu ya. Itu kecenderungan filsafatnya si Graham Harman ketimbang analitik misalnya menggunakan bahasa-bahasa yang kaku, bahasa yang rigor ya. Karena memang analitik ini harus suatu bahasa harus memiliki batasan-batasan yang jelas, tidak boleh sublim gitu. Sedikit lagi, lalu kemudian ada respon terhadap flat ontology. Jadi flat ontology ini begini. Pada zaman abad kontemporer ini ada orang yang melihat bahwa pemikir itu semua objek ini posisinya sama. Jadi semua objek posisinya sama dan sama-sama bisa berhubungan secara resiprokal, bisa timbal balik. Karena itu sebetulnya nggak ada objek, semuanya subjek. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita ini mungkin tidak secara fisik tidak nyambung dengan kita. Tapi sebetulnya benda-benda di sekitar kita ini memberikan efek juga kepada kita. Buku itu membuat efek misalnya pada kita, menggoda kita sehingga kita tertarik untuk membaca. Dan semua rangkaian itu kira-kira begitu. Itu yang disebut flat ontology. Jadi ontologi yang melihat segala sesuatunya setara. Karena itu flat ontology ini tidak membedakan antara makhluk hidup dan makhluk yang sudah mati. Kita bisa setara dengan benda-benda yang lain, ya. Dengan kursi, dengan kopi, dengan apalah, setara. Karena sama-sama memiliki tadi dampak ya, yang itu bisa dampaknya bisa modelnya timbal balik. Nah, ini yang dikritik oleh Graham Harman karena ada problem katanya Graham Harman. Problemnya banyak sekali itu ya. Karena salah satunya adalah flat ontology ini tidak melihat substansi dari sesuatu. Padahal kalau kita lihat substansinya, kursi dengan kita kan berbeda itu dengan manusia. Kursi dengan HP secara substansi berbeda atau secara esensi berbeda. Tapi karena flat ontology ini melihat dampaknya, maka semua benda dilihat sama kemudian. Nah, ini kalau kita bawa ke dalam kajian perang dan virus ini dan pandemi ini, maka semua perangkat-perangkat yang berhubungan dengan COVID-19 ini dianggap sama. Jadi alat suntik itu sama dengan virusnya, posisinya sama-sama berpengaruh. Kemudian dengan hubungannya dengan dokter, hubungannya dengan ekonom, hubungannya dengan penjual vaksin, hubungannya dengan ekonomi toko kelontong yang kita buka yang terpengaruh itu setara hubungannya. Tapi kata Harman tidak begitu juga. Masa dokter itu disamakan dengan alat suntik dan seterusnya misalnya, atau alat suntik disamakan dengan virusnya? Tidak begitu kata Graham Harman. Bahwa di situ ada dampak itu iya, tapi harus diakui kira-kira benda-benda itu berbeda secara substansi. Lalu kemudian memang tidak membedakan yang aktif dan yang pasif, karena pelaku dan yang dikenai perlakuan menjadi sama ya. Jadi kalau ada orang mukul orang maka menjadi itu dianggap relasi resiprokal ya. Padahal di situ ada pelaku dan yang dikenai perlakuan. Nah, yang paling ngeri lagi nih ya dampak yang terakhir ini. Karena tidak bisa membedakan dua hal. Bayangkan kalau kita dikasih uang 100.000 dengan 1.000 rupiah itu bisa sama itu. Padahal nilainya tentu saja berbeda. 1.000 paling dapat satu gorengan, 100.000 wah lumayan ini bisa satu plastik ya kan. Nah, itu problem dari flat ontology. Nah, ini hampir terakhir ini ya. Implementasinya terakhir. Immaterialisme. Nah, karena kemudian Harman ini tidak terlalu setuju dengan cara pandang flat ontology yang melihat benda-benda itu setara, ya kan? Lalu dia memiliki alternatif lain yang dia sebut sebagai immaterialisme. Immaterialisme ini sebetulnya bukan klinik ya dalam hal ini. Immaterialisme ini melihat satu keutuhan antara benda-benda
dan bagian-bagiannya dengan dampak-dampak yang dihasilkan oleh benda itu. Jadi menggabungkan tadi itu ya antara undermining dan overmining. Nah, ini si immaterialisme. Jadi dengan demikian kalau Harman ini melihat suatu peristiwa, nah ini langsung saya lihat ke implementasinya. Kalau dia melihat suatu peristiwa adalah COVID-19 misalnya, maka Triple O akan melihat ya virus corona itu tidak hanya dilihat dari kapan dia muncul. Dia muncul di Cina, kemudian ada varian-variannya, Omicron, Delta, waktu kapan, dan dari pandemi berubah kepada endemi ini kapan. Itu bagian-bagiannya. Tapi tidak hanya itu, COVID itu. Juga COVID ini berpengaruh kepada dampak ekonomi. Orang-orang yang di PHK, ekonomi menjadi lesu karena sebagian orang tidak boleh bekerja. Kemudian pengaruhnya di bidang kedokteran, banyak obat-obatan banyak dijual, kemudian vaksin dikembangkan dan seterusnya. Jadi dengan demikian Triple O ini melihat COVID ini lebih menyeluruh, kira-kira begitu ya, lebih kompleks. Maka artinya penyelesaian terhadap persoalan COVID ini juga kompleks seperti. Jadi menyelesaikan persoalan COVID tidak hanya diselesaikan dari laboratorium di dunia kedokteran, tapi juga menyelesaikan persoalan ekonomi yang muncul, menyelesaikan persoalan politiknya. Jadi ada kompleks kemudian. Begitu juga dengan perang. Mungkin kalau kita perang lihat bagian-bagiannya ya tentu saja di situ mulai kapan ya, terjadi di mana, senjata tempurnya yang dipakai berapa, pesawatnya apa, kira-kira. Kemudian simbol-simbol perangnya itu apa, bendera, kata ura misalnya. Aktor-aktor perang yang terlibat di balik itu ya siapa yang mendukung Rusia, siapa yang mendukung Ukraina, itu kan bagian-bagian yang disebut undermining tadi. Tetapi rupanya perang tidak hanya itu, dia menimbulkan banyak dampak juga, dampak ekonomi pada global. Katanya Pertamax ini naik karena suplai minyak ke Indonesia terganggu oleh perang. Ini kan juga bagian dari satu rangkaian dari perang. Dampak politik global juga begitu. G20 ini katanya mau diboykot misalnya karena Indonesia mengundang Rusia. Nah, itu kan dampak politik global yang itu perlu kita lihat sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Nah, jadi dengan demikian Triple O ini sebagai salah satu aliran realisme spekulatif di dalam melihat peristiwa pandemi dan perang yang hari ini masih bergejolak. Pandemi mungkin sudah mulai mereda, tapi perang masih bergejolak. Maka dia akan melihat sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tidak hanya pada bagian-bagiannya, tetapi juga pada dampak-dampak yang lebih luas. Saya kira ini apa yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan Triple O sebagai realisme spekulatif dan hubungannya dengan perang dan pandemi. Saya kira itu Ustadz Muid apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Herli atas pemaparannya yang begitu kompleks dan juga dalam. Seolah-olah kita dibawa untuk sekaligus keterangan ini seolah-olah ingin menjelaskan sekaligus mengenai undermining dan overmining. Jadi tidak sekedar konsep-konsep saja yang dipahami, tetapi juga prakteknya sekaligus. Nah, karena saya kira teman-teman di sini sudah tidak sabar untuk berdiskusi, barangkali teman-teman bisa present atau langsung dihidupkan saja videonya, supaya kita tahu siapa yang akan bertanya. Monggo teman-teman untuk yang mau berkomentar atau ngasih masukan atau apa, terserah. Barangkali Mas Ririt ingin mengawali diskusi kali ini supaya terlihat lebih nahdiyin ya Mas Ririt di seberang sana. Tidak sekedar buat link saja, tapi juga sekaligus ikut campur ya.
Ya, ada? Apa kira-kira teman-teman ini sudah sangat puas ya dengan penjelasan yang disampaikan oleh Mas Herli ini, sehingga bisa memahami bagaimana sih COVID dan juga peperangan ini diatasi. Untuk mengawali barangkali saya dulu Pak. Ya, teman-teman sepertinya ingin berfilsafat lebih mendalam lagi. Di sini kan yang diterangkan oleh panjenengan itu, kalau tidak salah saya juga pernah baca buku jenengan yang tentang secangkir kopi filsafat itu ya, yang menjelaskan tentang ya over meaning dan under meaning ini untuk menjelaskan pemaparan kaum sufi. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya kaum sufi itu menjelaskan apa-apa yang sebenarnya itu sulit untuk diterangkan, didefinisikan dengan melakukan berbagai macam penandaan atau metafor yang mereka lakukan itu. Apakah mereka itu sebenarnya juga yang dilakukan itu seolah-olah metode saintifik juga? Apakah itu ya mereka itu melakukan bagaimana orang-orang sains yang dijelaskan oleh Harman tadi, bahwa untuk mencapai yang hakikat itu ya tidak langsung dengan negasi, tetapi masih bisa dijembatani dengan afirmasi melalui metafor itu. Apakah mereka juga bisa kita katakan sebagai saintis juga begitu Pak? Oh iya, terima kasih Ustadz Muid ya atas pertanyaannya. Ya, kalau soal sufi ini agak sufi udah ya. Waduh, ini gawat ini. Bukan sufi soalnya. Tapi ini sejauh yang saya baca, tentang sufi ini, pertama bukunya siapa itu? Al-Ghazali Al-Munqidh Minadh Dhalal itu kan sufi ini ingin mencapai pengetahuan itu secara langsung. Jadi konsep itu tidak bisa mengantarai pengetahuan manusia. Jadi misalnya begini, kita tidak akan pernah mengetahui atau sampai kepada mawar, konsep mawar itu sendiri. Di konsep mawar tidak akan pernah membawa kita mengalami mawar. Ya, artinya kita harus mengalami secara langsung. Nah, kayaknya sufi itu punya kecenderungan demikian. Cuma setelah sufi ini mengalami, kira-kira, maka penjelasan dia tentang yang dia alami itu kadang menggunakan lebih banyak metafor. Misalnya mengandaikan Tuhan sebagai perempuan yang indah, ya, kayak gitu. Puisi-puisinya si Rumi misalnya itu kan banyak menggunakan metafor-metafor, ya, yang itu tidak bisa secara konseptual tidak bisa diuji dengan kaku sebagaimana pada sains. Tetapi penggunaan metafor ini berarti kalau kita menerima cara pandang Harman, di mana yang sesuatu pada dirinya bisa diakses secara tidak langsung dengan metafor, dan kita akui itu sebagai salah satu cara yang filosofis dan mungkin juga saintifik, berarti cara sufi itu punya kedekatan, punya kemiripan barangkali ya dengan cara, atau mungkin dibalik saja lah ya, cara Harman ini punya kedekatan dengan cara sufi di dalam melihat realitas itu. Jadi memang Harman ini cenderung afirmatif di dalam melihat realitas yang tersembunyi itu. Jadi misalnya menjelaskan Tuhan yang tersembunyi bukan Tuhan tidak sama dengan benda, tidak sama dengan manusia, bukan itu ya, tapi dia melalui proses yang afirmatif, tidak negatif caranya.
Ya, kalau kita mau mungkin kalau menganggap sama mungkin agak ini ya, atau mungkin dekat lah barangkali ya antara cara pencarian cara pencarian realisme spekulatif triple O ala Harman ini dekat dengan cara Sufi di dalam mendeskripsikan apa yang dialami ketika menggunakan metafora sebagai mediumnya. Mungkin begitu maksudnya, Ustadz. Oke, terima kasih Pak. Berarti seolah-olah Harman ini apakah sufi yang tidak beragama dalam pengertian yang lain? Atau Ya, yang kita ya saya percaya begini, satu pengetahuan itu atau satu riset atau apapun kalau ditekuni secara sungguh-sungguh itu biasanya mengantarkan kepada satu kesimpulan-kesimpulan yang sama dengan hal-hal yang mungkin agak mistik ya. Jadi tanpa mereka menyebut diri sebagai seorang mistikus kira-kira begitu. Itu kalau kita mau cari banyak ya bukti-buktinya, misalnya yang dilakukan oleh Fridtjof Capra kalau kita baca buku The Tao of Physics itu kan mencoba menyamakan mistisisme timur, Konfusianisme itu ya, dengan kajian fisika kuantum. Ada kedekatan katanya mereka. Barangkali itu yang dialami mereka, tapi tanpa mereka menyebut diri sebagai seorang agamawan barangkali, seorang yang pendakwah dan seterusnya. Tapi mereka punya sumbangsi rasional yang sangat penting di dalam pembuktian-pembuktian yang itu mistik dan dibutuhkan oleh agama kayaknya. Oke, terima kasih Pak Heri. Oke, untuk teman-teman barangkali sudah ada pertanyaan atau komentar-komentar. Tadi ada yang minta materi Pak Heri, barangkali bisa di-share. Oh ya, siap nanti tak share. Chat ya. Oke. Monggo untuk yang lain yang mau berkomentar. Nah, menurut Pak Herli sendiri kira-kira apa metode yang ditawarkan oleh Harman ini sudah mencapai yang ansih itu atau belum? Maksudnya sekalipun itu pakai perantara, tetapi kan apakah memang sudah bisa memahami secara utuh sesuatu yang real di luar subjek itu? Atau itu hanya sampai pada perantaranya saja, tidak sampai ke objek yang paling tinggi pada hakikatnya itu? Oh, ini Ya. ada pertanyaan. Mungkin nanti bisa diselipkan jawaban itu di sembari menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, gimana pertanyaannya? Yang teman-teman? Dari Sauri Dogawa. Sulit sekali ya bacanya. Lidah-lidah timur ya. Hampir sama ya sama Martin Heidegger. Mungkin itu yang singkat. Yang selanjutnya mau tanya dari Mas Autonun Mudhar perihal imaterialisme tadi, ingin sedikit butuh penjelasan lebih lah. Lantas konsekuensinya apakah entitas itu selalu niscaya eksis jauh dipikirkan? Begitu pula semua yang belum masuk dalam sintesis pikiran berarti mungkin eksis. Sejauh mana realitas itu independen dari pikiran? Itu kata Mas Autonul Mudhar. Mungkin dua itu dulu, tentang Martin Heidegger dan dari Mas Autonul Mudhar mengenai materialisme tadi. Selanjutnya nanti dari pertanyaan Mas Dedi. Oke. Sama dengan Martin Heidegger. Ya, memang Graham Harman ini menulis buku Tool Being, itu yang mengkaji pemikirannya si Martin Heidegger memang. Jadi sedikit banyak memang dia dipengaruhi. Kesamaan mungkin dalam arti ini ya. Dalam keyakinan Heidegger ini kan manusia sudah terlempar bahasanya ya. Sudah terlempar ke dunia, artinya
ya kita sudah dengan sendirinya keberadaan kita berelasi dengan dunia-dunia yang lain, terhubung dengan dunia yang lain. Ya, dan itu tanpa kita minta, kira-kira begitu. Jadi, kita langsung begitu saja terhubung dengan benda-benda yang ada di luar kita sebagai subjek, yang itu sama-sama eksis, kira-kira. Dan pahaman ini yang juga dibawa oleh si Harman sebetulnya kan, bahwa ada realitas di luar, lalu kemudian realitas itu terhubung juga dengan hal-hal yang lain, yang kemudian dia akumulasi antara bagian-bagian pada benda-benda itu dan hubungan atau dampak atau efek atau daya kausal dari benda-benda itu terhadap benda-benda yang lain. Memang agak dekat dengan Martin Heidegger ya, atau mungkin dengan Edmund Husserl mungkin agak dekat juga ini. Lalu berikutnya soal immaterialisme, selalu eksis, sejauh mana realitas itu independen. Nah, sejauh mana realitas itu. Nah, jadi begini, dalam sudut pandang Harman, dia meyakini bahwa realitas itu independen sejauh realitas itu independen sejauh tidak di keberadaannya tidak dipengaruhi oleh subjek. Adanya sesuatu itu sejauh tidak bergantung kepada si subjek, kira-kira. Maka sesuatu itu berarti independen. Realitas itu di luar. Misalnya begini ya, ada emosi misalnya. Ketika kita emosi itu munculnya kan pada kita sebagai subjek. Maka emosi, kira-kira, itu tidak independen. Karena dia bergantung kepada orang yang emosi. Emosi kan tidak mungkin ada emosi sendirian jalan-jalan di pinggir jalan, kira-kira begitu ya. Itu karena dia bergantung kepada subjek, maka dia tidak independen. Nah, independen sejauh tidak bergantung. Adanya kita atau tidak adanya kita tidak masalah dengan keberadaan sesuatu itu. Maka itu berarti objek itu disebut sebagai independen. Immaterialisme dalam hal ini tidak sama dengan klinik yang saya bilang tadi. Maksudnya begini sebetulnya Harman ini. Harman melihat materialisme hari ini itu sebetulnya tidak berhubungan dengan materi konkret. Jadi materialisme hari ini tentu saja berbeda dengan materialisme zaman klasik ya. Kalau zaman klasik mungkin benda-benda fisikal, benda-benda yang bisa dicerna secara indrawi. Tapi kalau kita bicara materialisme hari ini, itu kan bahkan tidak ada hubungannya dengan benda-benda material itu. Materialisme hari ini kan bicara tentang sejauh sesuatu itu dipengaruhi oleh faktor sejarah dan situasi di luar sesuatu itu, maka itu yang disebut materialisme kan. Hari ini kan begitu melihatnya. Sehingga Harman ini kira-kira mungkin agak kebingungan. Lalu batasan materi dan non materi itu apa? Kira-kira disebut non materi itu dan yang materi itu di mana irisannya. Jadi dia ada problem begitu kira-kira bagi kalangan materialisme. Nah, kaum materialisme kan menyebut materi itu sejauh memiliki daya kausal. Kemudian materi dianggap disebut materi sejauh memiliki daya kausal. Dan itu yang tadi dipersoalkan oleh Graham Harman. Kalau begitu, kalau bergantung kepada daya kausalnya, ada yang itu hantu dan seterusnya itu kan memiliki daya kausal. Kita ketakutan, tapi kan itu tidak memiliki realitas, tidak real, ya. Bahkan materinya nggak ada. Itu yang dipersoalkan oleh si Graham Harman. Kalau begitu kata Graham Harman, berarti kita harus masuk kepada immaterialisme. Tapi immaterialisme dalam hal ini bukan mistik ya. Immaterialisme dalam hal ini adalah daya kausal tadi itu juga harus dimasukkan sebagai bagian juga di dalam penentuan objek. Jadi selain memang objek itu memiliki varian-variannya, kira-kira memiliki varian-varian tadi yang saya maksud itu yang 4 itu ya, ada real objeknya, ada kualitas objeknya, ada objek sensualnya, ada real sensualnya kayak gitu. Itu bagian-bagian dari
suatu objek, lalu kemudian digabung kira-kira oleh Graham Harman ini dengan daya kausal itu. Dan itu yang disebut immaterialisme. Nah, ada bukunya ini yang membahas materialisme ini. Harman itu menyoroti VOC itu. VOC yang pernah menjajah, pernah menjadi bagian salah satu perusahaan dagang yang pernah berada di Indonesia dan menjajah Indonesia. Dalam pandangan Harman, mungkin VOC itu ada bagian-bagiannya, ya kan, ada kapal-kapalnya, ada jembatannya, ada benderanya, ada kantornya. Tapi kan kata VOC tidak cukup diatributkan atau diasalkan atau ditempelkan kepada benda-benda itu. Tapi VOC itu ya, ada yang imaterial. Apa ya dampak ekonominya, ya kan? Persoalan politiknya, persoalan budaya dan macam-macam itu kan ya, yang dibentuk kemudian di daerah jajahan di Indonesia pada waktu itu. Nah, itu tentu saja itu tidak materi kan, ya. Itu imateri. Itu yang dimaksud imaterial oleh si Graham Harman. Jadi dengan demikian dia ingin memberi semacam sumbangsi kepada materialisme kira-kira begitu. Jadi materialisme itu kira-kira kata Harman jangan hanya melihat, jangan hanya membuat batasan definisi kepada daya kausalnya saja, tapi juga harus masuk kepada bagian-bagian objek itu sendiri yang dia klasifikasi tadi ke dalam beberapa tahapan itu, mulai dari real object, real qualities, real sensual, dan objek sensual dan seterusnya. Jadi itu maksudnya si Graham Harman dalam hal ini. Begitu kira-kira Ustaz. Oke, terima kasih Mas Herli. Barangkali ada tanggapan dari Mas Sauri dan juga Mas Mudhar sebelum ke pertanyaan selanjutnya, yang sebenarnya pertanyaan yang selanjutnya ini mengenai perbedaan soal objek. Mas Dedi ternyata jadi gangguan sehingga tidak sampai tuntas mungkin penjelasan mengenai objek yang dianggap setara itu. Apakah hal ini artinya nggak ada batasan nilai di antara objek, termasuk objek independen dan dependen? Ya, mungkin nanti saya ulangi lagi, mungkin pertanyaannya begini. Tadi disinggung soal tak ada perbedaan soal objek atau dianggap setara. Apakah hal ini artinya nggak ada batasan nilai di antara objek, termasuk objek independen dan dependen? Maaf tadi agak gangguan soalnya di sini kata Mas Dedi ya. Nah, sebelum untuk menjawab hal itu, barangkali Mas Sauri dan Mas Mudhar ingin memberikan tanggapan atas jawaban dari Mas Herli. Mungkin dimulai dari Mas Sauri. Sembari merokok kayaknya asik Pak. Saya relax di warung kopi. Mas Mudhar karena juga merokok ya, yang mengadakan acara, jadi kita ngikutin imamnya saja gitu. Oh iya, siap. Bagaimana Mas Sauri? Apakah ada tanggapan? Ji, monggo silakan untuk buka mic ya. Belum kedengaran suaranya? Apa sudah? Apakah sudah bersuara, Mas Sauri? Silakan kalau mau berkomentar. Kedengaran Mas suara saya? Ya. Halo.
Dengar, dengar. Ya, monggo. Bentar ya, saya naruh mic saya dulu. Gini loh, Siap. kalau di Karl Marx itu kan materialisme itu pasti membentuk apa yang kita indrai seperti itu kan. Sedangkan Martin Heidegger itu kan mau mencoba mencapai realitas itu. Nah, yang jadi pertanyaan yang paling besar di benak saya itu kan, apakah immaterialisme punya pengaruh terhadap realitas itu? Contohnya seperti perang Rusia itu kan. Apakah immaterialisme mempengaruhi gitu kan? Kalau di Ibnu Khaldun atau Karl Marx jelas materialisme itu sangat berimpact gitu dengan realitas, karena materialisme kan dipandang Karl Marx dan juga sama seperti Ibnu Khaldun kan. Ibnu Khaldun memang realitas itu ada gitu, cuma intervensi Tuhan ada juga gitu. Nah, sekarang yang saya ingin tanya, apakah immaterialisme itu punya intervensi terhadap realitas? Itu aja, Mas. Halo. Oh, iya. Terima kasih. Di sini kayaknya tadi putus-putus, Mas Herli. Mungkin Herli mendengar secara ini pertanyaan dari Mas Sauri. Ya, baik. Apakah immaterialisme itu punya, kalau materialisme kan jelas ya punya pengaruh kayak pandangan Karl Marx dan macam-macam, dan itu tidak ditolak oleh Harman. Harman menerima itu dan meyakini itu, bahwa materi itu bahkan sampai ke bagian-bagiannya itu kata Harman, kalau lebih detail kira-kira itu jelas memiliki pengaruh. Tapi apakah immaterialisme itu yang disebut oleh Harman tadi juga memiliki pengaruh ya kepada kehidupan kita? Nah, kalau kita lihat bahwa immaterialisme ini sebagai dampak dari immaterialisme ini sebagai realitas luar yang itu masih berhubungan dengan materi, dampaknya. Jadi immaterialisme ini kan dampaknya yang dimaksud oleh si Harman ini kan. Kalau begini loh misalnya, kalau kita melihat ada cewek cantik kira-kira, lalu kita kemudian merasa senang. Jadi immaterialisme itu merasa senang gitu loh. Itu immaterinya yang dimaksud oleh Graham Harman. Nah, kalau merasa senang ini membuat kita kemudian bisa menjalani hari-hari lebih tenang, kira-kira, menjalani hari-hari lebih nyaman, artinya berarti immaterialisme senang itu kira-kira berarti berpengaruh terhadap subjek. Ada pengaruhnya berarti pada subjek. Itu yang dimaksud oleh Graham Harman. Kalau begitu berarti kira-kira maka yang berdampak kepada subjek itu tidak hanya yang material saja kira-kira, tapi yang imaterial barusan itu. Memang Harman tidak sampai ngomong kepada Tuhan ya, jadi dia belum sampai ngomong yang imaterial itu Tuhan, malaikat, belum sampai ke sana ya. Dia melihat yang imaterial itu sebetulnya yang masih ada hubungannya dengan mental kita sebetulnya, yang ada hubungannya dengan situasi mental atau mungkin suatu situasi kebatinan kita lah barangkali lah ya. Yang itu jelas kata Harman memiliki dampak, memiliki pengaruh itu. Tetapi kita jangan sampai dalam sudut pandang Harman ini memisahkan itu dari yang materi kira-kira. Jadi daya kausal itu kira-kira berasal juga dari si materi. Tapi ketika ada daya kausal itu lahir kira-kira, maka si tadi itu ketika ada senang melihat perempuan kira-kira. Nah, si senang ini kan suatu hal yang lain sudah. Walaupun dia diasalkan dari daya kausal yang dimunculkan oleh si materi, si perempuan itu, tapi senang ini kan hal lain. Nah, senang ini kan juga berdampak kepada hal lain lagi kepada di dalam diri kita. Senang itu. Nah, jadi itu yang dimaksud oleh si Graham Harman. Jadi dengan demikian Graham Harman ini ingin
kayak semacam menyusun apa ya, objek atau itu bertahap. Jadi bertahap. Jadi ada tahapan materialnya, bagian-bagiannya, kemudian ada tahap dampak-dampak dari yang dihasilkan oleh yang materi itu. Jadi ada tahapan itu. Nah, tahapan itu bedanya dengan flat ontologi nanti adalah kalau dalam flat ontologi itu ajib tersambung terus tahapan-tahapan itu. Tapi bagi Graham Harman tahapan-tahapan itu terbelah. Masing-masing tahapan memiliki definisinya yang berbeda masing-masing. Walaupun itu terhubung. Nah, itu yang dijelaskan oleh Graham Harman di dalam objek ontologi itu. Itu yang dimaksud Graham Harman. Jadi dengan demikian kalau pertanyaan tadi apakah yang imaterial saya tekankan lagi bukan imaterial dalam konteks Tuhan, malaikat dan seterusnya. Imaterial yang berasal dari sumber-sumber mental kita itu iya kata Graham berpengaruh kepada objek itu. Yang saja saya contohkan tadi kalau kita merasa senang dengarkan musik, merasa senang, kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain bisa lebih tenang, lebih cepat dan seterusnya. Itu dampaknya tidak bisa kita alihkan. Sama dengan COVID hari ini, misalnya COVID muncul itu kan bagian-bagian biologis ya, hewan biologis kira-kira bisa kita cari wujudnya. Tapi kan setelah munculnya itu kan ekonomi kita menjadi terganggu ya kan, penjualan orang menjadi takut, kemudian ketakutan itu kan imaterial yang dihasilkan dari daya kausal si virus. Nah, imaterialitas itu berpengaruh kepada kita nggak berani jualan. Orang dilarang keluar, suruh pakai masker dan segala macam. Itu kan dampak yang dihasilkan dari imaterialitas itu. Dan itu ada, real juga ya, bagian dari objek itu. Jadi dengan demikian, satu objek, satu peristiwa itu adalah suatu tahapan yang berlangsung, walaupun tahapan-tahapan itu terpisah-pisah satu sama lain. Saya kira begitu mungkin Mas, pemahaman saya tentang Harman ini, Mas Sauri. Gimana Mas Sauri? Ya. Kan pertanyaannya mengenai apakah ada intervensi Tuhan di situ ya. Ternyata Mr. Harman ini tidak membahas sampai ke sana. Ya, yang membahas berarti ya Mas Heri itu sendiri. Kalau misalnya mau dikaitkan terus sampai ke Tuhan. Barangkali Mas Ririt, Autonul Mudhar, karena tadi juga bertanya ya, ingin memberikan tanggapan. Monggo Mas Mudhar memunculkan wajah di kamera. Oh iya, ternyata sudah cukup kata Mas Mudhar. Mungkin tanggapan tadi Pak mengenai perbedaan soal objek yang dianggap setara, barangkali bisa diulang sekilas. Oh, yang mana Ustadz ya? Objek yang dianggap setara tadi Pak Jenengan kan menjelaskan hal itu. Oh ya, itu objek yang setara itu sebetulnya dari sudut pandangnya flat ontologi. Flat ontologi datar ya kira-kira. Nyebutnya flat ontologi. Salah satu tokoh di dalam flat ontologi ini kan Bruno Latour, salah satu pemikir kalau nggak salah dari Perancis. Bruno Latour ini teorinya dikenal dengan aktor network theory, ANT. Jadi segala sesuatu itu kan dianggap subjek kemudian. Objek itu adalah subjek. Jadi karenanya setiap objek itu adalah aktor. Karena setiap objek itu menghasilkan dampak, menghasilkan pengaruh kepada sesuatu yang lain. Ada relasi resiprokal tadi. Gitu kan. Karenanya berarti kalau ada relasi resiprokal, berarti masing-masing objek itu kan punya pengaruh kepada objek yang lain punya pengaruh lagi kepada yang lain. Maka sebetulnya ini adalah relasi aktor, makanya disebut aktor network theory. Jadi network itu berjejaring, satu sama lain terhubung kira-kira dan saling berpengaruh satu sama lain. Nah itu sudut pandangnya
flat ontology, salah satunya si Bruno Latour itu. Nah, Graham Harman keterhubungannya tidak dia tolak, kira-kira. Graham Harman menerima bahwa objek itu punya keterhubungan. Tetapi bagi Graham Harman, satu objek dan objek yang lain itu berbeda, tidak sama, tapi diperlakukan setara. Diperlakukan setara ini maksudnya masing-masing objek punya pengaruh, tetapi pengaruhnya itu berbeda, gitu loh. Antar satu objek dengan objek yang lain, tergantung dengan kualitas dan substansi objek itu. Sama tadi saya kasih contoh itu, kalau ada uang 10.000 dan 1.000, sama-sama satu lembar. Kalau bagi si flat ontology itu sama dampaknya, ya kan? Sama-sama punya relasi resiprokal satu sama lain. Tapi bagi Harman tidak. 100.000 tentu saja dampaknya lebih besar daripada 10.000, daripada 1.000. 1.000 dapat satu batang rokok, Pak. 100.000 itu hampir satu slop itu. Nah, itu yang dimaksud si Graham Harman dalam konteks. Jadi dia aktor Niklot teorinya dia terima, kira-kira, bahwa objek itu perlu diperlakukan sama, tapi dampaknya setiap objek itu berbeda satu sama lain, bergantung kepada kapasitas dan substansi objek setiap objek itu. Itu yang dimaksud oleh Graham Harman tentang objek diperlakukan secara setara itu. Begitu mungkin, Ustadz. Oke, terima kasih Pak Herli. Mungkin saya akan bacakan tanggapannya dari Mas Rangga dari Zeno. Katanya saya tidak bertanya, hanya menambahkan saja. Menarik memang pembahasan malam ini. Kalau tuntas membaca Harman, ini menarik memang, kebetulan beliau Mas Rangga ini sedang meneliti materialisme baru. Hebatnya Harman punya pengaruh baru dan dalam kategori imaterialis ini yang kemudian dikenal sebagai realisme aneh. Komitmen ontologis palingan material adalah membaca materialitas dunia dengan sudut pandang yang lebih terbuka, bahwa materi dan agensi bekerja secara performatif, sehingga terus-menerus menjadi dan tidak sebagai sesuatu yang tetap dan pasif. Dinamika materi ini memungkinkan materi secara imanen, mandiri, sekaligus memiliki relasionalitas dengan materialitas lainnya, termasuk agensi yang sifatnya asimetris dan bukan lagi datar atau kaku. Itu mungkin tambahan dari Mas Zeno, Mas Rangga. Wah, menarik nih Mas Rangga. Makasih Mas Rangga masukannya tentang Graham Harman. Saya belajar Harman secara amatir ya, di jalanan, di warung kopi. Jadi mungkin bahasanya tidak terlalu terstruktur sebagaimana di kampus barangkali ya. Makasih masukannya Mas Harman, Mas Rangga. Iya. Barangkali closing statement dari Mas Herli mengenai diskusi malam hari ini. Sekaligus tadi itu kira-kira apakah tawaran dari Mr. Harman itu memang sudah mencapai yang ansih itu, atau ya masih terjebak juga di yang jembatan tadi. Oke. Baik, terima kasih Mas Muid. Begitu saya membaca Graham Harman, saya sebetulnya mengenal Graham Harman ini sudah tahun berapaan ya? 1 tahunan yang lalu lah barangkali. Setelah membaca bukunya siapa? Martin Surajaya. Tapi di situ Martin membahas ini kalau tidak salah. Di Materialisme Dialektis membahas temannya si Harman, si Kuantang Nyasu itu. Tapi di situ ada sebutan Harman. Lalu saya penasaran dan saya buka itu buku. Saya cari dan ternyata banyak sekali bukunya si Harman ini ya. Menulis buku itu bisa dicari kalau teman-teman punya tertarik dengan ini. Dan ada satu kesan begini, ini Harman ini kan hanya salah satu bagian dari realisme spekulatif. Realisme spekulatif hanyalah salah satu bagian dari realisme secara keseluruhan. Membaca Harman saja rumitnya dan butuh waktu yang cukup panjang. Waduh, ini belajar filsafat ini butuh waktu cukup panjang kemudian ya. Kayaknya kok waktu kita habis membaca karya orang kayaknya. Itu yang kesan yang saya tangkap dari
setelah membaca beberapa saja, tidak semua bukunya Harman karena memang agak sulit. Nah, artinya kalau malam hari ini teman-teman dari kalangan Nahdlin kemudian punya ketertarikan belajar filsafat, saya juga senang karena saya punya teman baru untuk berdiskusi satu topik filsafat ini. Dan tadi menyinggung pertanyaannya saudara Muid berkaitan dengan apakah Harman sudah mencapai yang angsih. Kalau saya jawab dari perspektif Harman, Harman sudah mencapai yang ansih, tetapi secara tidak langsung. Ini klise juga sebetulnya ya. Tidak sampai juga lah kira-kira begitu. Tapi persoalannya kan begini sebetulnya kan. Kadang kita menjelaskan sesuatu yang kita sebut tidak bisa kita capai, tapi kita menjelaskan yang tidak bisa kita capai itu gitu loh. Kayak Kant itu kan, dia menyebut ada entitas yang tidak bisa dijelaskan, tetapi dia sendiri menjelaskan entitas itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dicapai. Itu kan satu penjelasan juga. Artinya bagaimana dia menjelaskan sesuatu yang disebut tersembunyi, tapi dia bisa menjelaskan. Makanya kalau kita masuk ke dalam pendapat agak klasik di era Yunani klasik itu, Parmenides misalnya, ketika dia ditanya tentang soal ketiadaan, dia mengatakan tidak menjawab. Ketika dia menjawab, maka dia membuktikan ketiadaan itu, dan itu artinya berada ketiadaan itu. Waktu itu Parmenides begitu. Kan ini mencoba menjelaskan tentang yang tidak bisa dijelaskan. Ini kan apa ya, dia sudah menjelaskan itu. Tapi Harman mencoba berbeda caranya. Kan dia menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan itu dengan sesuatu yang bisa diketahui melalui cara metafora. Sehingga Harman sampai kepada sesuatu yang tidak bisa diketahui itu, tetapi secara tidak langsung, bukan secara langsung. Nah itu yang disampaikan oleh Harman. Nah, saya kira sayangnya memang Graham Harman ini tidak sedang membahas soal etika, tidak membahas soal preskripsi tentang humanisme dan seterusnya. Jadi sebetulnya ketika dihubungkan dengan persoalan perang dan pandemi, memang terkesan tidak ada solusi yang ditawarkan, karena memang tidak bicara tentang etik, dia bicara murni tentang epistemologi, saya kira, bicara tentang pengetahuan. Walaupun kemudian dari sudut pandang Harman ini kita bisa mengambil beberapa langkah yang sifatnya solutif atau alternatif lain. Saya kira itu konsekuensi lain yang bisa kita tarik. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini tentang pemikiran Graham Harman. Tentu saja apa yang saya sampaikan tafsir saya tentang Graham Harman, bukan pemikiran Harman itu sendiri. Kalau pengen tahu pemikiran Harman sendiri ya tentu saja ya ke Mas Harmannya ya. Jadi saya hanya menafsir dalam perspektif saya sendiri tentang pemikiran Harman dari beberapa karyanya. Saya kira itu, terima kasih kepada Mas Ririt dan teman-teman LSF Nahdlin dan saudara moderator telah memfasilitasi diskusi pada malam hari ini. Kurang lebihnya maaf. Allahumma muwaffiq wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Herli atas pemaparannya yang begitu luar biasa. Saya kira ini adalah sebuah pengantar yang bisa menstimulus kita untuk lebih belajar lagi tentang banyak hal, terutama ya Harman itu sendiri ya, yang kata Mas Rangga ini sulit ya. Apanya yang sulit? Apa tadi? Jadi ada tambahan lagi ini Mas Herli. Seiring berkembangnya materialisme baru, banyak variasi konsep dasar yang muncul, mulai dari materialisme spekulatif, materialisme vitalis, realisme aneh, teori jaringan, aktor, teori himpunan, dan sebagainya. Ya barangkali nanti Mas Rangga akan mengadakan Zoom dengan difasilitasi oleh Mas Ririt ya, untuk melanjutkan diskusi mengenai triple O ini ya, yang mirip-mirip dengan triple X ya. Barangkali itu dulu dari kami. Saya Muid sebagai moderator, barangkali mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah sikap. Saya kira kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Herli. Sampai Siap, jumpa di siap. warung kopi. Siap, siap, siap.